Sakit kepala yang kerap tiba-tiba datang menyerang Olga memang membuat komedian satu ini hanya bisa pasrah dan memohon ampun atas apa yang ia alami. Lantas, apa yang membuat rasa sakit di kepala Olga datang secara tiba-tiba hingga membuatnya lemas tak berdaya? Benarkah jika hal tersebut membuat orang di sekitar Olga dirundung perasaan khawatir bercampur sedih? Aduh, Mbak, sakit. Tak kunjung sembuh pasca 5 hari dirawat di rumah sakit, Olga Syaputra mendatangkan anak-anak yatim ke rumah sakit untuk mendoakannya. Benarkah kondisi Olga kian drop dan harus masuk ICU? Sakit apa sebenarnya Olga sampai sering mengalami sakit kepala yang luar biasa? Iya, belum sadar, lagi masuk ke ICU. Salah satu tersangka kasus pelecehan seks di sekolah bertaraf internasional ditemukan tewas bunuh diri di kamar mandi Polda Metro Jaya. Benarkah pelaku melakukan bunuh diri karena malu? Seperti apa Verrell Bramasta dan Brandon Salim mengusir kebosanan di lokasi syuting? One, two, three, four. We got this afternoon. You got this room for two. Lalu, benarkah istri Choky Sitohang telah hamil lagi pasca anak pertama berusia 3 tahun? Halo, apa kabar pemirsa? Selama 1 jam ke depan, saya Olivia Vendri akan menemani Anda dengan menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Celeb On Cam. Mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Masuk rumah sakit sejak Kamis kemarin, kesehatan Olga Syaputra rupanya belumlah juga membaik sepenuhnya. Lantas apa yang membuat Olga harus mendatangkan anak yatim asuhannya dan merukyah dirinya dengan dibacakan sholawat dan doa-doa khusus? Benarkah jika Olga sudah tak tahan dengan sakitnya saat ini sehingga ia tak kuasa menahan air mata saat sedang menjalani rukyah? Dan seperti apa kondisi kesehatan tubuh Olga pasca menjalani rukyah? Dirawat di rumah sakit terhitung sudah 5 hari sejak masuknya, Olga Syaputra belum kunjung menunjukkan tanda-tanda untuk segera pulang. Tubuhnya masih diinfus, berbagai macam perawatan pun masih intensif dilakukan kepada Olga. Sementara itu, para sahabat berdatangan untuk membesuk dirinya, termasuk anak-anak yatim asuhannya. Lalu seperti apa pemandangan miris ketika Olga terbaring lemah tak berdaya dan anak-anak yatim asuhannya mengelilinginya, membacakan sholawat untuk melakukan ruqyah sebagaimana yang rutin Olga jalani di dalam kamar tempat Olga dirawat. Maka seperti inilah saat anak-anak yatim asuhan Olga membacakan sholawat untuk memohon kesembuhan bagi Olga Syaputra. Oh, itu oke. Bisa. Bisa. Bisa sembuh bisa. Doanya apa? Sekitar belasan anak yatim tak henti-hentinya membacakan doa-doa khusus dan salawat Nabi untuk memohon kesembuhan bagi Olga Syaputra. Olga sendiri yang masih terbaring lemas di atas tempat tidur juga sesekali terlihat ikut berdoa. Namun seperti apa suasana haru ketika air mata Olga berderai tak tertahankan di saat anak-anak yatim membacakan solawat? Lantas benarkah jika air mata Olga ini adalah air mata kesedihan dikarenakan sakitnya yang tak kunjung sembuh? Amin.
Amin. Aku yakin dengan doa bersama itu satu orang berdoa aja udah alhamdulillah cepat dijabah, gimana kalau rame-rame. Mungkin buru-buru diangkat penyakitnya. Kalau aku bilang semua cobaan, dikasih bahagia cobaan, dikasih sakit cobaan, segala sesuatu cobaan. Jadi banyak yang indah dari Allah, banyak yang ya walaupun ini sakit tapi mungkin Olga akan lebih dikasih lagi yang lebih dari kemarin. Hingga 5 hari dirawat di rumah sakit, kondisi Olga Syaputra memang belum juga membaik dan masih terus mendapat perawatan khusus dari tim dokter. Bahkan kondisinya kerap membuat cemas orang-orang terdekatnya. Terlebih saat sakit kepala yang kerap tiba-tiba datang menyerang dan terasa sangat menyakitkan. Lantas, benarkah jika sakit kepala itu datang menyerang, Olga hanya bisa berteriak-teriak mohon ampun atas apa yang sedang ia rasakan? Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah. Anak emak nggak boleh gitu. Sayang, Sifat. Ada obatnya kok. Sakit kayak gimana? Ya sayang. Allah. Dosaku ya Allah. Cuman kalau lagi palanya lagi sakit, sakit banget, sakit. Jadi dia bilang aduh sakit banget, gitu. Iya. Ya kalau Olga kan ya memang orangnya penyedih kan, gitu. Dia memang orangnya kan hatinya ya ngelihat apapun sedih, apalagi yang dia rasain sekarang gitu ya. Sakit kepala yang kerap tiba-tiba datang menyerang Olga memang membuat komedian satu ini hanya bisa pasrah dan memohon ampun atas apa yang ia alami. Lantas, apa yang membuat rasa sakit di kepala Olga datang secara tiba-tiba hingga membuatnya lemas tak berdaya? Benarkah jika hal tersebut membuat orang di sekitar Olga dirundung perasaan khawatir bercampur sedih? Aduh, Mbak sakit. Iya sayang, iya nah. Dokter Ruby ya. Ya, Stephen. Ampun ya Allah. Sayang. Iya. Ya Allah. Iya. Bismillah. Yuk. Yuk saya Yuk. Cuma masalahnya cuma di kepala yang aku lihat sakit. Dia kalau sakit-sakit, kalau masih ketawa-ketawa kayak tadi sama Denny, sama Aluna, Raffi, Uya, Ayu, semua bercanda-bercanda seperti biasa. Cuma pas tadi agak sore, ada menjelang sore dia agak sakit palanya. Oh nggak ada Mbak, aku sih nanti mudah-mudahan sih minta doanya gitu biar Olga cepet penyakitnya ini, biar si pusing-pusingnya ini cepet hilang gitu.
Meskipun sedang dalam kondisi sakit dan tak berdaya, Olga memang tak pernah melupakan akan kekuatan sebuah doa. Selain mendatangkan anak-anak yatim untuk mendoakannya, Olga sendiri pun tetap menjalankan sholat 5 waktu. Meskipun hanya bisa dilakukannya di atas tempat tidur dengan penuh perjuangan untuk melawan rasa sakitnya. Oh Tuhan, mohon ampun